Ya pemirsa, lagi dan lagi pekerja migran Indonesia tewas di Kamboja. Sebelum tewasnya Rizal asal Banyuwangi, ada Soleh Darmawan, pria asal Bekasi yang tewas pada 3 Maret 2025. Dan yang terbaru adalah Iwan Sahab. Jasad Rizal dan Iwan masih di Kamboja. Jenazah Soleh telah dipulangkan dan dikebumikan oleh keluarga. Tetapi keluarga masih mencari keadilan atas tewasnya Soleh. Kita akan berdialog bersama dengan keluarga dari Soleh Darmawan. Ada Ibu Tina Asyuna yang merupakan bibi dari almarhum Soleh. Dan juga telah bergabung koordinator Migrant Care, ada Mas Muhammad Santosa. Selamat sore Mas Santosa dan Ibu Tina. Sore, Iya. selamat sore. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sebelum saya ke Mas Santosa, saya ingin bertanya terhadap keluarga korban terlebih dahulu. Ibu Tina, sebelumnya kami dari NTV turut berduka dengan apa yang dialami oleh Soleh dalam hal ini. Kalau Ya, boleh diceritakan Ibu Tina, ini kan ada dugaan bahwa Soleh merupakan korban tidak pidana perdagangan orang di sini atau TPPO. Tapi keluarga sendiri mengetahuikah pada saat awal Soleh ini berangkat ke Kamboja? Jadi kalau untuk keluarga yang mengetahui itu hanya ibunya dan juga beberapa saudara yang lain gitu. Ibunya Tidak dan semua beberapa keluarga saudara yang lain. Baik, ia menceritakan bahwa mungkin ke ibunya itu apa yang akan dia kerjakan atau berangkat ke Kamboja karena diajak oleh siapa seperti itu? Jadi kalau untuk keberangkatan itu dia ditawarkan oleh temannya, kebetulan teman dekatnya juga kan, itu namanya Sally. Nah di sana dia ditawarkan kalau kerjanya di Thailand bukan di Kamboja, dan itu juga di hotel. Dia bilangnya ada hotel baru di Thailand dan dia akan ditaruh di bagian kitchen karena kan dia basicnya tata boga ya gitu. Nah dari situlah makanya dia tertarik karena dibilangnya tuh di Thailand dan hotel juga. Oke, berarti awalnya diajak ke Thailand, tapi ternyata kapan keluarga tahu ternyata Soleh ini bukan berangkat ke Thailand, tapi melainkan ke Kamboja? Setelah meninggal itu pun kita yang lacak gitu. Jadi saat meninggal kita masih taunya di Thailand gitu. Setelah beberapa hari ke teman kampusnya ngelacakkan posisi GPS HP-nya dan itu ada di Kamboja. Nah mulai dari situlah baru kita keluarga nih mulai panik gitu. Jadi artinya keluarga yang mengetahui terlebih dahulu, maksud kami keluarga yang melacak seperti itu berdasarkan GPS handphone dari almarhum Soleh yang ternyata bukan di Thailand melainkan di Kamboja. Kamboja. Oke, informasi meninggalnya almarhum Soleh keluarga dapatkan dari sahabatnya atau dari mana? Bukan, katanya sih yang mengaku teman kerja almarhum. Teman kerja almarhum. Teman kerja almarhum masih ada di Kamboja? Iya, maksudnya teman kerja saat di sana ya. Iya, iya. Yang bernama Ray, yang bernama Ray itu. Bernama Ray. Ray ini masih di Kamboja, Ibu Tina? Ya kalau infonya sih iya masih. Apakah Ray sempat atau pihak keluarga sempat menanyakan kepada Ray apa sebenarnya pekerjaan almarhum Soleh di sana? Ada. Jadi waktu itu malah kita taunya sebelum kepulangan. Jadi saya lupa tanggal persisnya ya. 11 atau berapa gitu kan. Kan telepon nih dari pihak yang mengaku dari perusahaan. Karena komunikasi sama kita proses pemulangan kan. Nah saat itu saya tanya, Bang saya mau tanya nih, keluarga masih bingung sebenarnya Soleh kerja apa di sana gitu. Dan mereka menyatakan kalau kerja online, tidak langsung mengarah ke sana ya, tapi mereka bilang kerja online dan emang sih katanya kerjanya itu abu-abu, tapi tidak seperti yang di pemberitaan gitu bilangnya. Oke, tapi keluarga sendiri apakah sudah melapor ke pihak
kepolisian, Bu Tina? Sudah akan melaporkan. Dalam beberapa hari ini kita akan membuat laporan. Baik, adakah pendampingan dari pihak pemerintah atau bantuan-bantuan dari pihak pemerintah dalam kasus ini? Terutama KP2MI? Cuman kalau untuk kuasa hukum kita sudah ada yang mendampingi. Baik, dari KP2MI sendiri, dari pihak pemerintah sendiri, bantuan seperti apa sih yang diberikan kepada pihak mereka, kepada keluarga? Pendampingan seperti apa? Ada sih penawaran untuk pendampingan juga gitu kan, cuman karena saat ini kita sudah ada kuasa hukum, jadi kita memberikan sepenuhnya kepada kuasa hukum yang sudah kita berikan kepada dari keluarga gitu, yang sudah dikuasakan keluarga. Baik, saya beralih ke Mas Santosa. Mas Santosa, ini bukan kejadian sekali dua kali, bahkan kita lihat saja tadi sebelumnya ada 3 kasus serupa seperti itu yang juga sampai terjadi di negara yang sama, yakni Kamboja. Bagaimana Anda melihat terkait dengan kasus ini, Mas Santosa? Ya, terima kasih pertama-tama, selamat sore, dan saya turut berduka cita atas meninggalnya pekerja migran kita, yaitu Pak Soleh Darmawan. Bu Tina, kami dari Migran Care mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya, dan juga kepada keluarga Rizal Sampurna yang berada di Banyuwangi. Nah, terkait kasus Kamboja ini sebenarnya kan sudah dari lama ya, sejak pandemi 2001-2022 kan. Nah, tentunya kita melihat adanya kejadian ini yang berulang-ulang, akan tetapi dari pemerintah Indonesia sendiri belum ada langkah nyata untuk menutup ataupun meminimalisir atau menghilangkan kejadian-kejadian seperti ini. Nah, wajar saja ketika kita mendengar meninggal dunia dari Kamboja, karena menurut penuturan korban yang sudah kita advokasi itu mereka dipekerjakan di Kamboja itu sebagai admin judol, judi online ataupun scamming. Nah, di sana mereka itu ditutup di dalam, bekerja di satu apartemen, di mana apartemennya itu adalah dijaga oleh preman-preman sana yang menggunakan senjata tajam. Artinya mereka dari segi waktu itu mereka dieksploitasi waktu, jadi mungkin 2-3 jam untuk istirahat, selebihnya untuk bekerja. Dari target mereka juga dikejar target, artinya ketika mereka tidak mampu mencapai target, ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Ini lagi-lagi menurut penuturan korban yang kita advokasi. Ada salah satu korban yang karena tidak mencapai target akhirnya driji sini dipotong. Nah, ketika mereka driji ini dipotong, artinya mereka itu pekerjanya tidak sempurna ataupun tidak mempunyai target. Ketika mereka ada di sana dan dilempar ke perusahaan atau pihak lain, mereka harganya akan turun, harga menurun. Tapi kalau mereka driji ini masih sempurna, mereka bekerja, berarti mereka bisa memenuhi target, dan ketika dijual pun harganya akan sangat tinggi. Nah, seperti itu sedikit gambaran pekerjaan yang ada di Kamboja. Baik, Mas Santosa, tadi kan Anda sempat mengatakan belum di sini kasus yang terlalu berulang-ulang ini menjadi seperti tidak ada langkah nyata dari pemerintah seperti itu, tapi juga seperti tidak ada rasa jera juga bagi yang ingin berangkat ke sana. Kalau dibilang ini, kalau koreksi bila saya salah, bahwa sebenarnya ada negara-negara seperti negara Kamboja, Myanmar, dan Thailand, ini kan sebenarnya tidak ada kesepakatan MOU penempatan pekerja migran di sana. Artinya bahwa memang yang ke sana itu sudah pasti ilegal atau non-prosedural. Ini kan yang memang tidak diketahui oleh para pekerja ini, atau itukah yang memang Anda katakan ketidaktahuan ini menjadi sebuah bukti nyata tidak adanya peran atau langkah itu? Ya, benar sekali, di mana di 3 negara ini, 3 negara ASEAN ini memang kita tidak mempunyai kerjasama ataupun MOU untuk pengiriman pekerja migran kita ke sana. Nah, ini ketidaktahuan masyarakat dimanfaatkan oleh masyarakat yang notabene adalah
ataupun bloker di daerah-daerah ataupun di desa-desa untuk merekrut korban-korbannya. Tentunya ini dengan iming-iming fee yang besar, kerja yang enak, dan juga fasilitas yang oke, kan kayak gitu. Nah, selain memanfaatkan calo yang ada di desa ataupun di wilayah, tentunya ini kan modusnya melalui media sosial ya, melalui media sosial. Nah, ini harusnya pemerintah yang pertama adalah langkah ketika sudah kejadian kayak gini, ya harusnya berani menuntut calo ataupun sponsor ini dengan hukuman yang sebesar-besarnya. Kan seperti itu. Nah, yang keduanya terkait masalah media sosial, tentunya harusnya pemerintah harus memblokir akun-akun yang ada unsurnya Kamboja, unsurnya Myanmar ataupun Thailand bekerja sama dengan platform-platform tertentu, terutama dalam hal ini kan yang lebih marak kan di Facebook ya, informasi-informasi ini. Nah, pemerintah juga harusnya untuk menerjunkan tim mengedukasi masyarakat terkait migrasi yang aman. Bagaimana cara melakukan migrasi yang aman? Ketika mereka harus mau berangkat bekerja, apa saja yang dibutuhkan? Kan seperti itu. Dokumen-dokumen perlengkapan apa saja yang dibutuhkan? Ya memang di dalam media sosial oleh pemerintah itu memang sering mengedukasi seperti itu. Tapi apakah itu mampu efektif menjangkau masyarakat yang ada di pedesaan ataupun di daerah-daerah tertentu? Tentunya kan tidak. Nah, tapi di konteks ini KP2MI mempunyai beberapa kantor cabang ataupun kantor perwakilan, gunakanlah itu untuk mensosialisasikan ke masyarakat untuk bagaimana migrasi yang aman dan aman. Kan seperti itu. Oke, nah tadi adanya kan pendampingan seperti itu yang aman dan nyaman. Tapi kalau ini kan tadi kalau sudah adanya banyak korban di sini, banyak keluarga yang juga ingin mencari keadilan di sini seperti yang dilakukan oleh Ibu Tina dan keluarga terkait dengan almarhum Soleh. Ini sejauh manakah keluarga korban ini akan mendapatkan keadilan? Mampukah mereka bisa mendapatkan itu sebenarnya, Mas Santosa? Ya, sebenarnya asa itu masih ada, akan tetapi kalau melihat dari korban-korban TPPO itu saya agak pesimis ya. Kenapa agak pesimis? Karena dari apa ya, tersangka-tersangka ataupun bloker-bloker ataupun sponsor-sponsor yang ditangkap oleh yang diadili oleh pengadilan itu dijatuhi hukuman paling 2 tahun, 3 tahun, itu belum termasuk potongan masa remisi kan, akhirnya kan jadi pesimisnya di sana. Tapi asa itu masih ada, karena ya apapun itu ya harus ditempuh, harus meminta jalan seadil-adilnya, Bu Tina, seperti itu. Oke. Bu Tina, ini kita tentunya berharap Bu Tina dan keluarga tetap optimis tentunya di sini. Tapi tadi Mas Santosa juga bilang harapan itu masih ada. Tapi Anda melihat bahwa apa sih sebenarnya yang memang diharapkan oleh keluarga? Tadi Anda katakan ini sekarang keluarga sendiri sudah menunjuk kuasa hukum untuk mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Apa sebenarnya yang diharapkan? Ya kalau dari kita sih hanya untuk keadilan almarhum ya, karena kan dia berangkat ke sana dan itu pun juga kan secara ilegal atas iming-iming gitu kan. Dan kita sih berharapnya semua apa yang menjadi tabir gitu kan yang keluarga ini mempertanyakan gitu, itu bisa terungkap gitu. Dan juga kita berharap tidak ada lagi korban-korban seperti Soleh gitu, cukup sampai Soleh yang menjadi korban, jangan sampai ada lagi kita dengar lagi warga Indonesia meninggal di Kamboja gitu. Itu aja sih sebenarnya harapannya. Ya, kalau ini tapi sejauh ini sudah seperti apa sih kalau kami boleh tahu Bu Tina, dari kan tadi sudah menunjuk kuasa hukum, apakah sudah mencari bukti-bukti atau sejauh apa saat ini? Sudah. Bukti ya paling kita punya aja sih. Boleh kami ketahui apa saja itu, Bu Tina? Mungkin kita belum bisa bilang ya, karena kan kita sedang ada proses ini ya, proses untuk pelaporan gitu. Mungkin nanti ke depannya kalau memang dari kuasa hukum itu sudah ada, pokoknya nanti kita akan bisa kasih tahu kalau mungkin sudah ada ACC dari kuasa hukum.
Tapi benarkah bahwa di tubuh almarhum terdapat lebam, luka seperti itu? Kalau untuk lebam luka tidak, tapi ada seperti luka jahitan di pinggang kiri dan kanan. Baik, baik. Apakah pihak keluarga akan melakukan otopsi seperti itu untuk memastikan ataupun menjadi sebuah tadi ya menguatkan bukti? Ya, berharapnya sih seperti itu. Cuman kan kita tetap nanti sesuai arahan dari kepolisian. Baik, Mas Santosa, kembali lagi ke Anda tadi. Keluarga masih berharap, keluarga masih mencari keadilan terkait dengan kasus ini. Ya, tadi Ibu Tina juga masih mencoba untuk hal itu dan ini bisa menjadi contoh juga. Ya, berharap seperti itu agar paling tidak kasus ini tidak terulang lagi. Ini menjadi sesuatu yang membuat yang lain pun jerat dan tidak tidak ada rasa untuk tertarik dengan iming-iming yang ada. Tapi mungkin apa yang sebenarnya harus dilakukan dari mungkin pihak pemerintah dan juga pihak keluarga gitu. Mungkin dari Anda sendiri seperti apa? Ya, kalau dari pihak masyarakat ya tentunya ketika ada tawaran-tawaran bekerja ke negara tiga itu tadi, Kamboja, Myanmar, dan juga Thailand, langsung tolak, kan kayak gitu, langsung ditolak. Karena itu pasti unprocedural, artinya ilegal. Itu jelas akan menjadi TPPO, tindak pidana perdagangan orang, kan kayak gitu. Nah itu, selanjutnya adalah ketika mau berangkat ke sana pun tanyakan kelengkapannya, ada nggak visa-visa kerja, dokumen-dokumen lainnya, kan seperti itu. Ini jadi memang kalau di masyarakat mungkin kalau masyarakat itu agak sedikit kurang begitu memahamin ya kalau kita berbicara administrasi, kan kayak gitu. Kita bicara administrasi yang penting mereka berangkat ke sana udah selesai, kan kayak gitu. Nah ini kan di sini itu kan perlunya yang namanya sosialisasi, kan kayak gitu. Inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah harus menggencarkan sosialisasi tentang migrasi aman supaya masyarakat itu berangkat kerja ke luar negeri dengan aman dan nyaman. Nah ini sebenarnya sudah model-model sosialisasi ke tingkat desa-desa itu sudah Migran Care lakukan sejak tahun 2015 ya. Kita membentuk komunitas Desbumi, Desa Peduli Buruh Migran. Kalau di Kementerian Tenaga Kerja dulu zamannya Pak Hanif Dzakir itu membentuk Desmigratif, Desa Migran Produktif. Nah itu Desbumi maupun Desmigratif itu bagaimana mereka mampu menjadi corong paling ujung mensosialisasikan tentang migrasi aman. Kan di situ kader-kader Desbumi itu mensosialisasikan tentang migrasi aman, cara berangkat kerja ke luar negeri itu harus kemana saja, melalui PT-nya itu masih aktif ataupun tidak aktif. Ya. Nah, seperti apa dan bagaimananya itu sudah kita bekali kader-kader Desbumi itu di konteks sosialisasi migrasi aman. Oke, artinya bahwa di sini terkait dengan sosialisasi, edukasi terkait dengan migrasi yang aman, ini harus segera dijelaskan seperti itu ya, dicanangkan karena ini statusnya sudah urgensi sebenarnya ya, sudah bahaya, apalagi sudah darurat melihat korban-korban yang sudah banyak seperti itu ya, Mas Santosa ya. Iya benar, jangan sampai pemerintah ingin mengenjot pemasukan devisa negara, tapi abai tentang keselamatan warga negara itu sendiri. Itu jangan. Baik, Mas Santosa dan Ibu Tina, tentunya terima kasih telah bergabung bersama kami dalam MTV Crime. Kita tentunya tadi ya berharap bahwa ini menjadi pelajaran yang buat kita semua dan ini menjadi yang terakhir seperti itu. Terima kasih sekali lagi Ibu Tina Asyuna, bibi dari almarhum Soleh, dan juga Mas Muhammad Santosa, koordinator Migrant Care.